rakyat melihat pemimpinnya menyeru untuk mempertahankan tanah air, semua rakyat bergerak gitu. Tapi sekarang kepemimpinan itu tidak kita lihat. Bagaimana Bung Rocky melihat itu? Ya diganti aja, nggak kelihatan gimana. Begitu juga dengan ketika kita perang kemerdekaan, bagaimana rakyat mau bergerak ya. Peristiwa 10 November Surabaya itu ketika rakyat melihat pemimpinnya menyeru untuk mempertahankan tanah air, semua rakyat bergerak gitu. Tapi sekarang kepemimpinan itu tidak kita lihat. Bagaimana Bung Rocky melihat itu? Ya diganti aja, nggak kelihatan gimana. Kan rakyat gini ya, saya mau terangkan supaya lebih direktif pembicaraan kita. Kita berupaya untuk menitipkan lagi harapan terakhir pada kekuasaan, pada istana Presiden Jokowi dan kabinetnya. Pada saat yang sama kita tahu seluruh parameter tentang public policy itu memburuk. Seluruh standar hidup yang seharusnya dihasilkan melalui kebijakan itu tidak tercapai gitu. Tapi kita masih bandingkan dengan Winston Churchill, kita masih bandingkan Roosevelt segala macam gitu. Jadi ngapain gitu? Ini juga ini yang namanya ilusi kan. Jadi kita dibatalkan kepentingan kita untuk menghasilkan perubahan itu dibatalkan oleh kecemasan sebetulnya. Kecemasan bahwa nanti macam-macam yang mesti dihasilkan. Coba kita lihat satu persatu ya. Separuh dari pemerintah daerah kita hidup tergantung pada anggaran dari pusat itu. Dengan sendirinya nggak bisa di lockdown. Lockdown lokal maksudnya. Lockdown nasional itu artinya pengalihan anggaran. Oligarki mau nggak? Kalau dia mau, dari awal kita lihat bahwa klausul-klausul undang-undang itu dipaksakan, yang namanya dana penyelamatan ekonomi atau pemulihan ekonomi, itu memang sebagian besar dimaksudkan untuk memulihkan ekonomi. Itu udah dikunci, nggak bisa lagi di utak-atik dah. Jadi apa yang mau kita harapkan lagi dari soal-soal semacam ini? Nah, karena itu kita mesti berpikir maksimalkan cara kita untuk memastikan bahwa harus terjadi perubahan kepemimpinan. Kan, bagaimana caranya? Ya, lakukan kesepakatan di DPR untuk lakukan langkah darurat. Karena kita nggak bisa ulangi lagi kesalahan semester lalu, diulangi sekarang, nanti kita berharap lagi di semester berikutnya. Lain kalau misalnya rakyat itu anggap bahwa kekuasaan ini masih bisa diharapkan. Ini problemnya kalau kita bikin survei hari ini itu 90% orang anggap ini kekuasaan bukan dendam pada Pak Jokowi, sudah tidak diperlukan. Itu soalnya orang udah anggap dia nggak diperlukan lagi. Jadi biarkan rakyat ngurus sendiri, itu lebih bagus sebetulnya tuh. Kan kita ada di dalam psikologi itu. Jadi kalau seandainya kita bilang oke, nanti ada perubahan lagi, apa yang mau diubah itu? Pemerintah nggak mungkin keluar dari apa yang udah yang dia punya hari ini. Dia cuma punya Pak Luhut, dia cuma punya Erlangga, dia cuma punya Erick Thohir. Yang lain tuh nggak punya efek apa-apa. Nah sekarang Luhut mau diganti siapa? Kalau Pak Luhut misalnya dianggap tidak berhasil, dia diganti oleh Erlangga. Erlangga diganti siapa? Oleh Erick Thohir. Erick Thohir nggak berhasil, diganti Luhut. Luhut nggak berhasil, dia putar-putar aja di situ. Kan itu intinya kan. Pak Jokowi kan nggak punya akses lain selain 3 orang itu kan. Jadi bayangkan misalnya kekacauan itu yang namanya kita ada di dalam sakit delirium itu, kalau istilah dokter jiwa itu delirium, ngaco di kepala itu sehingga gagap dan gugup untuk menangani semua soal. Sakit jiwa namanya itu delirium. Nah pemerintah yang mengalami delirium ini mau kita harapin apa? Pemerintah sendiri yang kekurangan oksigen itu bukan cuma pasien, pemerintah kekurangan oksigen. Orang yang kekurangan oksigen, otaknya nggak bisa berpikir itu. Nah, kekuasaan yang kekurangan oksigen menyebabkan pasien-pasien kita kekurangan botol oksigen. Kan standarnya begitu.
Jadi kalau kita ulang lagi, kenapa daerah nggak ya pemerintah daerah juga tidak lagi percaya pada kepemimpinan pusat. Nah dianggap ya udahlah, mungkin 2 bulan dia taruh uang dari pusat itu ke bank, SBN segala macam tuh masih untung dapat bunga dari bank daripada dia beliin alat kesehatan yang nantinya juga pada akhirnya nggak cukup. Jadi tetap intinya adalah kebijakan kesehatan kita itu tidak didasarkan pada basis undang-undang, yaitu imperatif untuk menjaga rakyat. Yang ada adalah menjaga pertumbuhan ekonomi.